belakangan ini Ya, diberitakan LG bangkrut nih. Kalau boleh tahu itu kenapa ya? karena di bagian mid to low begitu, mereka tidak sanggup bersaing dengan Aku mau minta Mas Lucky merekomendasikan 5 smartphone yang Mhm. bisa dijangkau oleh anak-anak muda. Kalau dari Samsung, aku merekomendasikan Modernitas zaman membuat ponsel nggak lagi hanya untuk menelpon dan berkirim pesan. Kini kita mengenal ponsel cerdas atau smartphone. Produsen smartphone pun berlomba-lomba menarik perhatian konsumen dengan berbagai inovasi. Namun inovasinya jangan sampai yang nggak dibutuhkan konsumen ya. Itulah yang dikatakan pengamat gadget Lucky Sebastian terkait tutupnya salah satu produk ponsel populer di dunia. Jadi gimana caranya ya berinovasi tapi nggak kebablasan? So, dengerin obrolan seputar smartphone hanya di Viral Podcast. Halo semuanya, selamat datang di Viral Podcast bersama gue Calbaya di sini, dan di episode kali ini kita akan ngebahas seputar gadget, smartphone nih lebih tepatnya. By the way, belakangan ini ada kabar bahwa LG bangkrut. By the way, LG smartphone-nya nih ya. Nah, kenapa sih kok LG bisa bangkrut? Apa mau nyusul Nokia dan BlackBerry? Untuk itu kita udah terhubung dengan pengamat gadget Mas Lucky Sebastian. Halo Mas. halo, apa Gimana kabar? kabarnya Mas? Baik, baik. Mas Lucky gimana kabarnya? Baik, sehat-sehat. Oke, kita mau ngebahas seputar berita dunia gadget nih. Belakangan ini Ya, diberitakan LG bangkrut nih. LG yang smartphone ya. Kalau boleh tahu itu kenapa ya LG bisa bangkrut ini? ya, jadi ternyata setelah 6 tahun ini LG terus merugi. Kemudian memang pangsa pasarnya atau kita sebut market share-nya di dunia ini sudah habis, dia hanya sisa 2% aja. Jadi dia masih bisa bersuara tuh sedikit di Amerika Serikat dan kemudian di negara asalnya sendiri yaitu Korea. Sedangkan di negara-negara lain dia sudah hengkang. Di Indonesia dia sudah hengkang di tahun 2019 ya. Oke. Jadi memang akhirnya ya LG memutuskan bahwa dia tidak akan meneruskan divisi smartphone-nya atau mobile communication-nya. Jadi akhirnya ya tutup LG. Sayang Jadi banget sebenarnya. LG udah beberapa tahun terakhir ini memberhentikan proses produksinya atau kayak gimana? Jadi sampai beberapa tahun ini sih tidak berhenti, dia tetap bikin sesuatu, tetap inovasi memang, cuman tidak segahar dulu lagi. Kalau dulu kan dia ada launching, ada perhelatan yang lebih besar gitu ya. Kalau sekarang akhir-akhir ini dia hanya mengeluarkan produk tanpa acara yang bagaimana gitu kan. Kemudian tidak banyak lini produknya lagi, tidak seperti dulu. Jadi akhirnya walaupun terakhir dia tetap sampai prototype bahwa dia bisa bikin smartphone rollable atau seperti smartphone lipat gitu ya, tapi dia Oke. menggulung. Sebenarnya ini inovasi yang bagus, cuman ya sayangnya ini tidak akan kesampaian karena LG-nya akhirnya memutuskan keburu tutup karena merasa tidak worth lagi untuk meneruskan divisi smartphone-nya. Oke, yang unik juga maksudnya yang saya penasaran, LG masih terus berinovasi, tapi di akhir-akhir sekarang ini menyatakan tutup itu yang paling mendasar banget itu apa ya kalau boleh tahu? Analisis dari Jadi Mas Lucky. LG ini kalah bersaing, jadi market share-nya sudah habis gitu ya. Jadi dia Oke. paling di dunia itu cuma ada 2%. Dia hanya bisa bersuara di Amerika sedikit dan kemudian di negara aslinya, yaitu di Korea, di negara asalnya. Tapi di tempat lain termasuk Indonesia dia sudah tutup. Indonesia itu 2019 LG sudah hengkang. Jadi walaupun dia membuat sesuatu yang inovatif gitu, tapi penjualannya tidak menggembirakan. Nah, ini agak sayang memang karena memang inovasi LG kadang-kadang menurut saya sih sedikit nyeleneh ya. Dia membuat sesuatu yang inovatif, keren, tapi mungkin orang-orang tidak butuh gitu. Jadi sedikit eksperimen. Nah, Oke. ini kemudian yang sebenarnya LG paling paling kurang adalah masalah di marketing. Jadi apa yang dia Mmm. buat itu kadang-kadang tidak nyampe
kepada orang-orang ini tuh apa sih tujuannya bikin begini gitu. Nah Oh, ini jadi yang sedikit iya, saking berinovasi, saking banyak yang unik-unik, jadi bingung nih target pasarnya kayak gitu ya. ya jadi dia kadang-kadang nggak selesai gitu. Misalnya seperti dia bikin sistem modular gitu ya, kan bisa ganti-ganti gitu. Nah orang pengen kalau misalnya bisa ganti, ketika ganti dia misalnya menjadi audio gitu unitnya, jangan harus dimatikan dulu. Smartphone dulu kan kalau dimatikan nyalain lagi kan lama tuh loadingnya. Iya. Nah orang harus matiin dulu baru ganti. Nah ini agak agak akhirnya bikin orang tuh repot gitu loh, merasa aduh capek juga tiap ganti-ganti mesti restart lagi gitu. Nah ini yang LG nggak siapin dari pertama bagaimana sih ngatasinnya gitu. Nah ini akhirnya yang membuat produk-produknya tidak terlalu diminati. Gitu. Hmm. Sayang sebenarnya. Apakah menurut Mas Lucky nih, LG kan dari Korea Selatan nih. Secara Korea Selatan juga kita tahu ada Samsung. Apakah karena Samsung lebih pamornya lebih tinggi aja nih, jadi LG merasa kayak menciut gitu jadi sekarang ini? Ya, jadi memang LG ini sama Samsung, walaupun satu negara, sama-sama ketika mulai inovatifnya, sama-sama inovatif, tapi Samsung ini sangat lebih berani di marketing. Jadi Samsung ini punya marketing yang siap dan berani keluar uang untuk menerjemahkan apa sih yang mereka bikin supaya orang-orang tahu. Jadi ketika ingat kita Samsung bikin marketing itu di Indonesia aja dia gila-gilaan. Iya, Kita benar. turun dari bandara ya sampai ke Jakarta, sampai ke kota Jakarta itu iklan Samsung itu di setiap tiang Iya, ya. flyernya banyak ya. Ya. Nah, LG itu nggak berani seperti itu. Dia Oke. dia kalau di Amerika itu lebih kerjasama dengan operator. Ya, jadi operator yang menjalankan. Jadi pihak ketiga ini kan sebenarnya tidak terlalu terbagi dua ya. Dia lebih mengkomunikasikan operatornya dibanding si LG-nya sendiri. Jadi orang-orang kalah bersaing. Sedangkan si Samsung ini kalau komunikasi itu semenjak dari launching pertama, launchingnya megah ya, diatur gitu. Dia sampai membuat orang dari pertama sudah wow. Kalau LG launchingnya itu ya agak sedikit melempem lah ya gitu Lempeng loh. ya. Kurang Lebih jor-joran lebih mungkin ya. jadi si Samsung ini lebih sampai pesannya kepada orang-orang. Jadi Oke. akhirnya barangnya ini bisa diterima masyarakat lebih banyak. Gitu. Jadi audiens pun maksudnya masyarakat pun jadi lebih kenal ya apa yang ditawarkan dari Samsung sendiri gitu, dari LG Ya, gitu karena pemasarannya yang besar-besaran itu. ya betul. Samsung Nah, lebih berani untuk eh bagaimana nih kan Samsung sama LG udah beda jauh banget nih. Nah, bagaimana sih caranya produsen ponsel ini bisa terus bertahan nih di era teknologi yang terus berkembang ini? Ya, memang sekarang ini untuk bisa bertahan ini cukup berat karena brand-brand yang baru, misalnya terutama dari Tiongkok ini sangat inovatif. Kemudian mereka menawarkan produk-produk yang bagus, tetapi juga harganya lebih terjangkau ya. Nah, Affordable ya. lebih masuk. Ya, ini yang juga turut membuat LG tewas gitu ya. Karena Oke. di bagian mid to low begitu, mereka tidak sanggup bersaing dengan brand-brand Tiongkok. Jadi kalau dulu tuh smartphone yang brand-brand lama itu geraknya memang slow. Misalnya seri flagship setahun sekali keluarnya gitu kan, santai dia kan. Jadi pemasaran satu produk itu lama gitu ya. Bisa setahun, setengah tahun gitu, paling cepat juga setengah tahun baru ada gantinya lagi. Tapi kalau sekarang kita lihat setiap minggu kita akan punya produk yang baru gitu loh. Dari brand-brand segala macam brand itu. Nah, ini yang harus dikejar oleh brand-brand lama. Pola-pola yang bersaing seperti ini. Mereka seperti berlari gitu. Jadi kita nggak bisa, mereka kalau mau bertahan ya nggak bisa berjalan seperti biasa. Harus sama-sama berlari gitu. Kalau tidak mau dikejar. Dan akhirnya ya banyak brand-brand yang tidak sanggup. Seperti HTC gitu kan, Nokia, LG, Sony gitu. Mereka berusaha memakai cara-cara lama
margin yang cukup ya, kemudian spek yang dianggap mereka cukup. Sedangkan untuk brand-brand China ini atau Tiongkok ini mereka menawarkan spek yang tinggi, harga yang affordable. Nah, ini yang membuat masyarakat akhirnya tertarik untuk mencoba brand-brand dari Tiongkok ini. Ini saingan terbesar sekarang ini. Berarti Dan mereka juga strategi dari marketing itu sendiri juga sangat mempengaruhi ya. Kalau dari Mas Luki sendiri yang Mas Luki tahu soal strategi promosi yang LG lakukan itu gimana nih? Komparasinya dengan ponsel lainnya? Jadi ya LG itu dia pemasaran itu nggak jor-joran gitu loh. Jadi beda banget lah kalau misalnya kita ngomong brand seperti Oppo. Oke. Karena kalau kita waktu itu dia mulai, kita datang ke semua tempat mall elektronik itu semua di brand Oppo. Semua toko jadi Oppo. Tapi tidak pernah LG itu ada di semua toko. Nah, itu yang membedakan gitu loh. Kemudian misalnya Xiaomi datang, Xiaomi misalnya nggak punya uang banyak untuk marketing, tapi dia punya fanbase yang hebat. Kemudian pemasarannya dia lewat online, flash sale gitu kan, harga murah, sekian detik habis gitu kan. Nah, jadi buat orang-orang penasaran juga ya. Bikin penasaran, inventorinya nggak usah besar, jadi mereka modalnya juga tidak terlalu besar. Jadi tidak ada barang yang sisa gitu kan. Nah, ini yang inovatif dari pemasaran yang dilakukan oleh brand-brand baru. Nah, LG ini nggak bisa keep up. Dia seperti masih tetap gayanya adalah gaya yang dulu gitu loh. Kalau gaya dulu kan semua juga begitu, jadi nggak banyak saingan. Tapi kalau sekarang ya nggak bisa lagi. Semua harus punya inovasi sendiri dalam marketing, selain juga dengan produknya. Nah, dari tadi Mas Luki udah mention soal ponsel-ponsel produksi dari Cina nih. Nah, menurut Mas Luki sendiri, gimana sih kok ponsel produksi dari Cina ini nah, dari tadi kan Mas Luki udah mention soal ponsel-ponsel dari Cina nih. Nah, gimana sih ponsel dari Tiongkok ini bisa sukses pasarnya di Indonesia lebih tepatnya ya? Atau di dunia kalau boleh tahu? Gini, jadi mereka ini berangkat, pertama kita lihat memang teknologi dari Tiongkok ini ketinggalan. Kalah dengan teknologi brand-brand global gitu ya. Tapi yang mereka lakukan pertama kali adalah copy. Jadi mereka tidak malu-malu, copy. Misalnya si iPhone ini bagus, copy aja. Orang suka modelnya, UI-nya begini, dia ikutin. Tampilannya begini, dia ikutin gitu loh. Sedangkan untuk brand-brand global itu mereka merasa ini copy ini perbuatan yang mereka hindari. Mereka nggak mau, mereka pengen punya jati diri sendiri. Nah, mau otentik gitu ya? Otentiknya mereka gitu kan, bikin diri sendiri. Tapi kan itu butuh R&D kan, butuh bikin satu ponsel tuh karena pengen otentik itu kan panjang gitu kan. Namanya copy kan cepat ya, tinggal ikutin aja, keluarkan. Ada lagi yang baru, ikutin lagi, keluarkan. Misalnya Samsung bikin seperti ini, ikutin Samsung. iPhone bikin seperti ini, ikutin iPhone. Nah, mereka akhirnya bisa menarik traksi orang-orang untuk mencoba produk ini gitu kan. Setelah mereka bisa memiliki pasar, mereka memiliki keuangan yang lebih baik, mereka berhenti mengcopy. Mereka sudah punya cukup dana untuk R&D. Dan mereka bikin sendiri, mereka kembangkan. Dan di China sendiri teknologinya maju, jadi mereka punya segala sesuatu tuh ada di sana. Tempat komponen, semua produksi dari layar sampai chipset, sampai apa, di China ada. Dan akhirnya orang-orang juga kiblatnya kalau bikin apa-apa ingin murah ya ke sana. Sedangkan mereka itu negerinya sendiri gitu kan, akhirnya ya mereka sudah maju, mereka bisa bikin, dan sekarang mereka punya jati diri sendiri gitu loh. Jadi mereka udah nggak ngopi-ngopi lagi, sekarang mereka punya R&D yang hebat-hebat. Ini gaya mereka. Jadi tujuan mereka dari pertama itu memang hadir ingin mengalahkan atau merebut posisi brand global. Dan banyak brand yang asalnya maju itu nggak tahan dengan gaya mereka gitu kan. Akhirnya mereka sekarang kalau R&D begitu mahal biayanya dan dia hanya copy gitu kan. Kemudian dia jual lebih murah ya.
Sedangkan mereka brand globalnya butuh waktu untuk membuat, untuk mengeluarkan biaya, ya akhirnya harga jualnya juga nggak bisa bersaing gitu kan. Oke. Akhirnya brand China ini yang maju. Tapi sekarang ya si brand China ini sudah punya pola dan mereka sudah punya jati diri sendiri masing-masing. Nah, masih berkaitan dengan produksi dari Cina nih. Apakah produsen global ini, contohnya Apple juga Samsung, akan kesalip nih sama produk dari Cina ini? Ya, sekarang hanya 2 brand global yang masih bertahan, Apple dan Samsung. Oke. Apple ini termasuk lebih kuat karena dia punya iOS sendiri. Tidak ada brand lain yang boleh pakai iOS. Dan kemudian Apple ini produknya tidak ada yang murah. Dan dia apa yang dia buat, orang-orang selalu percaya bahwa ini berkualitas, ini bagus gitu ya. Jadi Apple ini sekarang kalau soal inovasi kadang-kadang ketinggalan sama smartphone Android yang lain. Baru ada multi kamera belakangan segala gitu, sedangkan brand-brand lain sudah duluan. Tetapi orang-orang penggemar ini setia menunggu gitu. Nah ini yang kesetiaan ini yang akhirnya tidak banyak dipunya oleh brand lain. Dan brand lain juga berusaha ingin punya fanbase seperti Apple gitu kan. Apapun yang dibuat, berapapun harganya tetap dibeli gitu kan. Dan Apple ini keuntungannya luar biasa. Apple cenderung dia akan bertahan. Nah, Samsung ini yang masih berani ikut bertarung dengan strategi-strategi yang baru gitu loh. Jadi mereka sekarang juga sama berani mengeluarkan produk-produk mid-range-nya yang dengan teknologi bagus, dengan harga yang bersaing gitu kan. Nah, ini yang membuat mereka akhirnya masih bisa bertahan. Dan ini ya kita sedang menunggu apakah memang brand-brand lain ini sanggup mengejar secara global seluruh dunia gitu kan. Kalau untuk Indonesia sendiri kan sebenarnya pasar kita tuh dengan brand-brand Tiongkok ini sudah dikuasai oleh brand Tiongkok ya. Betul. Jadi menurut riset marketing begitu mereka sekarang sudah merajai brand-brand China ini dibanding brand-brand yang dulunya sudah ada. Jadi istilahnya tinggal menunggu waktu aja ya. Apakah dari produk-produk China ini bakal bisa menembus top global ini ya, mengalahkan Apple dan Samsung ya? Ya, tinggal mereka sanggup nggak. Sedangkan jadi sekarang persaingannya itu bukan hanya unit, tetapi persaingannya adalah ekosistem. Jadi bagaimana kita smartphone itu tidak berdiri sendiri lagi. Kita terhubung dengan segala macam ya. Misalnya dengan home automation, dengan televisi, dengan jam, dengan apa. Nah, ini yang akhirnya akan menentukan. Ketika orang-orang semakin pandai, semakin bisa menggunakan smartphone-nya, semakin bergantung, orang ingin semua kemudahan. Dan akhirnya yang bisa memudahkan segala sesuatu ini yang akhirnya nanti bisa bertahan. Jadi inovasi yang terus berkembang yang bisa menguntungkan manusia juga ya, kayak daily drivernya ini bisa digunakan setiap hari gitu ya. Ini mau kembali lagi nih ke soal ponsel yang bangkrut lah istilahnya. Beberapa produk sebelum LG pun ada nih, seperti contoh Nokia yang dulu sangat digandrungi kemudian hilang begitu saja. Namun walaupun sekarang udah muncul lagi ya dengan versi Android-nya. Kemudian BlackBerry juga. Nah, kalau boleh Mas Lucky ceritain mengenai Nokia dan BlackBerry ini. Gimana Mas? Ya. Dari Nokia ya. Boleh. Nokia ini memang waktu itu banyak orang menyebutkan kesalahannya itu adalah ketika dunia berubah. Dia tantangannya waktu itu ada BlackBerry. Kemudian juga ada Android. Dan Nokia ini masih pakai Symbian. Ketika diharapkan Nokia yang waktu itu masih punya pangsa pasar, minta diubah, orang-orang berharap bahwa Nokia itu mengganti Symbian-nya yang sudah dianggap tua, sudah terbatas itu, dengan Android. Tetapi ternyata tidak. CEO-nya malah mengganti dengan Microsoft ya. Nah, ini yang dianggap sebagai kegagalan, bahkan orang bilang konspirasi biar
sekalian dijual ke Microsoft, karena Microsoft yang akhirnya membeli Nokia itu kan. Nah, ini problem buat Nokia, dan sekarang Nokia hanya menjual lisensinya kepada SMD Global untuk bikin lagi Nokia yang baru. Nokia yang baru ini agak sulit sekarang menembus pasar karena gaya bermainnya juga sama. Orang-orang yang di daerah-daerah di negara-negara seperti kita adalah orang-orang yang berpacu misalnya dengan smartphone yang ingin yang semakin cepat, semakin bagus. Sedangkan Nokia ini masih mengandalkan durability, mengandalkan kesetiaan gitu ya, pemakaian yang lama gitu loh. Sedangkan orang-orang itu pakai smartphone itu sekarang seperti ingin berganti dengan cepat gitu. Jarang bisa pakai lama-lama 4-5 tahun gitu. Nah, Nokia ini masih dibikin seperti itu. Masih 2-3 tahun. Jadi untuk orang-orang tua ini menarik karena handphone jarang ganti ya. Tapi anak-anak muda itu kan pengennya ganti-ganti. Dan kemudian Nokia ini kan agak terlalu lama baru kembali, sehingga brandnya sendiri untuk anak-anak muda sekarang yang banyak memakai smartphone ini tidak lagi mengenal siapa sih Nokia gitu kan, kecuali mereka yang sekarang sudah cukup umur gitu. Dia masih ingat ini, oh ya Nokia ini punya mangsa, punya dulu handphone terbaik, kita pengen punya ini gitu loh. Nah, tapi sekarang ini sudah tidak punya lagi, untuk anak-anak muda tidak ada lagi ikatan brandnya lagi gitu. Sedangkan BlackBerry sendiri adalah OS dia sendiri dulu memang hanya mengandalkan security. Security ini penting banget, tetapi orang yang menganggap, konsumen yang menganggap security penting itu sedikit sekali. Orang-orang tuh lebih pilih kamera yang bagus ya, aplikasi yang banyak, baterai yang kuat. Nah, itu yang diharapkan orang. Security itu paling terakhir dipilihnya. Ya, nggak kurang secure, masa bodoh lah, kata aja gitu loh. Data kita ada di orang ya sudahlah gitu kan. Nah, ini yang akhirnya membuat si BlackBerry nggak bisa keep up dengan Android waktu itu, sehingga akhirnya dia juga tutup. Kabarnya dia akan balik lagi, tetapi sejarah membuktikan semua yang tenggelam dan mencoba balik lagi ini belum ada satu brand pun yang berhasil kembali dan sukses gitu loh. Jadi ketika kembali mereka ya masih berjuang lah sampai sekarang, belum bisa berhasil untuk mendulang kembali seperti masa jayanya gitu. Sebenarnya kesalahan umum dari dua produk ini nih apa sih? Apa karena mereka tidak mau mencoba untuk berkembang dengan teknologi pada zamannya atau kayak gimana? Ya, memang akhirnya adalah pertarungan ini adalah pertarungan R&D, pertarungan kekuatan riset dan teknologinya. Jadi apa sih yang bisa ditawarkan? Orang-orang ketika tidak ada sesuatu yang baru, tidak menarik lagi. Apa sih kamera tuh hebatnya gitu loh. Makanya orang-orang sekarang mencoba bikin multiple kamera, resolusi yang ratusan megapiksel gitu kan. Kemudian kamera yang bisa jadi mikroskop segala. Nah, ini inovasi yang coba ditawarkan sekarang oleh smartphone. Hasilnya kira-kira walaupun terbatas ya dia sudah bisa menyerupai kamera-kamera profesional gitu ya. Walaupun belum tentu sebagus profesional, tetapi setidaknya kemudahannya dan hasilnya tidak lagi apa adanya, tetapi sudah benar-benar bagus gitu kan hasilnya. Dan kemudian kita punya media sosial itu sangat-sangat mendukung. Ada Instagram, ada TikTok, ada apa. Nah ini untuk mereka punya wadah untuk memamerkan. Kalau dulu kan enggak ya. Paling untuk apa sih? Orang selalu berpikir kalau dulu kamera itu ya untuk dicetak gitu atau untuk menyimpan kenangan. Kalau sekarang tidak, orang-orang untuk berbagi, untuk jualan, untuk marketing, ya, untuk segala macam ya, untuk mengajar. Dan ini yang membuat inovasi-inovasi terus berkembang, saling bersaing. Nah, siapa yang terbaik selalu tiap saat berganti. Saat ini misalnya Samsung keluar dia terbaik nanti.
ada lagi Apple keluar, dia juga membuat sesuatu yang bagus. Jadi orang-orang akhirnya punya banyak pilihan ketika baik. Karena pilihan-pilihan ini yang baik banyak, jadi kalau misalnya pilihannya kurang baik, akhirnya orang tidak menengok lagi. Nah, ini adalah inovasi. Orang-orang butuh sesuatu yang nanti menarik. Sekarang kita punya smartphone lipat gitu ya. Oke. Dilipat jadi handphone, dibuka jadi tablet. Ini impian banyak orang dari dulu. Bahwa dengan satu device saja kita punya segalanya gitu. Jadi nanti kita akan lihat bahwa sudah dibuka bisa pakai pena pula gitu kan. Next time gitu kan. Nah, ini Benar-benar. untuk orang-orang yang kerja menarik banget. Kemana-mana sudah nggak usah bawa laptop lagi nanti. Mereka bisa bekerja di mana saja dengan lebih gampang. Jadi Oh, oke. sekarang itu orang sudah banyak terhubung, data kita kan ada di mana-mana, ada di laptop, ada di handphone gitu ya. Tapi nanti kita kan sekarang sudah punya namanya cloud yang menghubungkan. Kemudian kalau kita punya satu device saja yang bisa diandalkan, misalnya seperti smartphone lipat gitu kan, kita butuh layar besar, dia bisa wireless nyambung ke televisi. Nah, ini kan memudahkan ya, Iya, gitu loh. Kita sudah pulang kerja, kan sudah kalau orang udah capek pulang dari kantor udah malas buka laptop lagi kan gitu loh. iya betul. Tapi kalau di depan TV masih mau baca-baca berita, ya gampang lah, enak kan Iya, layar masih besar bisa gitu. buka handphone ya. Nah, Iya. TV 50 inch begitu kan enak bisa kita lihat. Nah, ini yang coba ditawarkan adalah sekarang kenyamanan dan kemudahan. Pakai kabel pun orang sudah males sekarang, Udah kalau bisa males. wireless. Ini yang Betul. orang-orang Mas Luki, ditawarkan aku oleh vendor. penasaran nih. Mungkin sepertinya nih, Mas Luki sudah merasakan yang namanya handphone yang cuma bisa telepon dan SMS doang. Pernah berarti? Dari Iya, zaman iya, muda mungkin ya. Nah, iya, betul. dengan perkembangan zaman sampai dulu juga Nokia yang belum ada kamera ditambah kamera. Dari yang Iya, kirim gambarnya cuma titik-titik doang bisa sampai kirim foto gitu. Sampai sekarang iya. kameranya udah jernih, prosesornya makin kencang. Gimana sih perkembangan zaman menurut Mas Lucky, perkembangan zaman teknologi nih khususnya di ponsel ini? Ya, memang perkembangannya cepat banget ya dari feature phone kemudian kita ke smartphone. Ketika sudah sampai pada tahap Android ini sudah perkembangan itu setiap saat, setiap naik OS itu ada perkembangan baru. Ketika Google turun tangan, Microsoft turun tangan, Apple turun tangan, ini memang luar biasa. Apalagi sekarang kita kenal yang namanya artificial intelligence gitu ya, AI ya. Oke. AI ini adalah berkah bagi smartphone sekarang. Ini sumber yang bisa bikin segalanya menjadi lebih cepat, lebih bagus. Kamera-kamera sekarang tuh hasilnya hebat-hebat karena AI, gitu kan. Kemudian kamera sekarang tuh smartphone sekarang bermain game bisa sedemikian hebat, sedemikian cepat itu karena AI. Bahkan smartphone sekarang jika kita bandingkan dengan komputer pertama yang besar-besar itu dipakai untuk orang ke bulan itu, ratusan kali lipat jauh lebih jago smartphone sekarang. Lebih bagus sekarang computingnya dibanding komputer-komputer zaman dulu. Jadi perkembangannya memang nggak bisa direm. Dan sekarang kita teknologi chipset itu makin mengecil dengan cepat. Kemarin 14 nanometer, kemudian 11, 8, sekarang sudah 5. Tahun depan sudah 3 nanometer. Ini transistor yang semakin banyak ini akan membuat segalanya perhitungan jadi lebih cepat gitu ya. Jadi mungkin kita hanya butuh smartphone saja nanti untuk segala suatu pekerjaan. Dan bahkan translate apapun, sekarang kita sudah mulai bicara itu bisa langsung ya, nonton film yang nggak ada teksnya, dia bisa langsung ada translate-nya gitu dengan. Nah, ini yang dulu nggak terpikir gitu. Dulu kita hanya ada di film fiksi ilmiah seperti Star Trek begitu. Tapi sekarang sudah menjadi kenyataan. Ini iya. Nah, kembangan yang menarik. Iya benar. Mas Lucky mau tanya dong, kira-kira Mas Lucky mengikuti perkembangan teknologi smartphone di dalam negeri nggak kira-kira? Ya,
saya ikutin juga Nah, perkembangan yang boleh dalam diceritain negeri. dong Mas, kira-kira udah sejauh mana sih perkembangan teknologi smartphone di dalam negeri ini? Smartphone dalam negeri itu juga ini juga salah satu brand kita yang habis oleh brand Tiongkok. Jadi dulu kita masih banyak ya, ada Polytron, ada Cyrex, ada Axio, ada apa. Sekarang tidak ada, paling tinggal apa yang terdengar itu paling tinggal Advan lah ya, brand lokal itu. Dulu brand lokal itu masih bisa bertahan karena bisa menawarkan harga yang murah dan dia laku di daerah-daerah, di kota-kota kecil gitu ya. Oke. Nah, orang-orang kota kecil ini waktu itu belum ada pemasaran handphone-handphone yang seperti Hmm. Xiaomi, Hmm. Vivo, Oppo begitu tidak ada. Nah, mereka membeli smartphone lokal dan mereka kenal dengan brand lokal ini, percaya gitu. Tapi sekarang ini sudah ada online store. Mereka sudah belajar belanja secara online. Kemudian semakin ke kota kecil pun bahkan sudah ukuran sudah masuknya desa, sudah ada penjual smartphone. Karena handphone ini perkembangan kita luar biasa. Tukang pulsa itu di mana-mana. Jadi orang berarti sudah pakai smartphone di mana-mana. Koneksi data itu dibutuhkan. Nah, ini yang membuat smartphone lokal ini tertekan oleh Oke. brand-brand China. Orang melihat yang ini harganya juga sama murah, tetapi kok lebih terkenal, speknya lebih bagus gitu kan, kameranya lebih bagus, kok lebih cepat gitu kan. Nah, ini akhirnya membuat brand lokal ini akhirnya kehilangan pasar juga. Yang dulu Oke. pasarnya di ujung-ujung, sekarang kehabisan juga. Nah, ini salah satu yang brand lokal bisa kalah adalah karena brand kita itu tidak punya R&D yang bagus. Jadi brand lokal kita itu lebih seperti mengecap nama saja, nama Hmm. lokal, ya. Sedangkan teknologinya segala masih teknologi dari Tiongkok. Ini yang Oke. kita tidak punya basis yang kuat di sini gitu loh. Jadi Jadi mungkin masih kalah kalau bersaing ya dengan produk-produk dari kalau luar ya. bersaing, betul. Sedangkan Sayang kalau kita sekali ya. kelarikan luar biasa gitu. Udah Iya. penduduknya banyak, kemudian pinter-pinter sekolahnya gitu, mereka punya ketertarikan terhadap internet juga hebat. Nah, akhirnya ya Hmm. kita sulit bersaing. Kalau menurut Mas Luki sendiri ada masa depan gak nih untuk produk lokal nih? Kalau dilihat dari sekarang sih Ada, masih jauh ya, kalah jauh. Cuman ya, menurut Mas sendiri gimana? ada bisa. Jadi kita juga punya talenta yang hebat-hebat sebenarnya gitu loh. Cuman Kalau boleh tahu mereknya apa ya talenta Mas? kita, Produk kenapa? dalam negeri ini. Apa? Sorry? Merek dagangnya ini, nama handphonenya apa? Brand lokal ya. Iya, Sekarang sih kayaknya tinggal Advan deh. Kemarin Advan kalau ya? dulu kan ada Tron, ada Cyrex ya, ada Axio, ada apa gitu. Tapi Oh mereka iya, sekarang sudah iya, iya, iya. ya. Zyrex. Nah, sekarang ada tinggal Advan nih, Advan. Advan pasarnya mengecil. Kalau dulu masih masuk 5 besar, sekarang Oke. sudah tidak lagi. Nah, ini kebanyakan kan kita tidak punya engineering-nya. Jadi bahkan software pun kita bergantung kepada pembuat pabrikan. Jadi memang China ini menawarkan mau modelnya seperti apa, jeroannya seperti apa gitu kan. OS-nya mau dibikin seperti apa gitu ya. Nah, Oke. ini mereka sudah siap, banyak modul lah, kita bisa pilih-pilih. Nah, jadi kalau kita memang punya uang, kita mau buat smartphone merek sendiri juga bisa lah gitu. Nah, ini kalau kita akhirnya mau berhasil, kita bisa mengembangkan produk sendiri, ya sepertinya harus ada turun tangan dari pemerintah. Nah, jadi kita harus mulai, jadi misalnya transfer teknologinya, Betul, supaya betul. kita bukan hanya merakit, tapi kita bisa membuat, karena kita bukan produsen dari komponen. Jadi kita kalau bisa nih mulai bikin komponen-komponennya di Indonesia, layar gitu ya, chipset segala. Nah, ini diperbanyak supaya akhirnya kita bisa bikin sendirilah smartphone-nya gitu. Kita punya pabrik-pabrik seperti yang ada di China atau di India begitu. Nah, nanti akhirnya ya kita
bisa mandiri gitu ya, nggak perlu bergantung kepada impor lagi. Dan ini kalau di backing pemerintah, kemudian talenta-talenta kita yang banyak ini juga didorong untuk memajukan brand ini, kemudian masyarakat kita dibangkitkan untuk menghargai produk lokal termasuk Oke. produk teknologinya gitu. Ini ya, Iya, ini betul, betul, bisa betul. kita bisa. Nah, nih Mas, aku mau masuk ke pemilihan smartphone ideal nih. Tapi sebelum itu, aku mau minta Mas Lucky merekomendasikan 5 smartphone yang mid range lah, yang bisa dijangkau oleh anak-anak muda ini kalau boleh tahu. Dari Mas Lucky nih, rekomendasinya apa aja? Kalau dari Samsung, aku merekomendasikan seri A atau seri M lah ya untuk mid-range Oke. ya. Mid-range ini misalnya seri A ini kalau kata aku sangat berkembang di Samsung. Tahun lalu sampai tahun sekarang ini lompatannya lumayan jauh dari sisi komponen, ini cukup jauh dari sisi kamera segala, Oke. dari sisi model gitulah. Tapi dari sisi harga malah lebih terjangkau. Oke. Gitu loh. Nah, ini strateginya. Jadi misalnya A32 yang akan paling rame itu A52. Tapi A52. Oh, kalau yang baru misalnya kemarin rilis ini ya? ya baru rilis. Oke. Nah, atau seri M gitu ya. Nanti kan biasa ada seri M. Seri M itu lebih besar. Seri M ini dipisahkan adalah hanya dijual secara online dan biasanya baterainya lebih besar untuk mereka-mereka Oh, itu yang untuk yang seri M. kerjaannya di jalan atau di luar terus ini jarang ketemu colokan begitu ya. Nah, Oke, untuk yang seri M aktivitas outdoor gitu ya? ya, dan dia di seri A ini menarik karena juga sudah tahan air ya untuk seri A52 atau 72-nya. Ini yang jarang ada, biasanya kan seri-seri yang tahan air itu hanya flagship ya. Gitu loh. Jadi misalnya saya rasa kalau kelasnya Gojek sekalipun gitu ya, ojol begitu yang punya Nmax, ya dia bisa dengan tenang gitu ya pakai seri-seri yang tahan air karena kan mereka sering kehujanan Oke. sekarang. Nah, kemudian untuk seri dari Xiaomi ini banyak banget. Xiaomi Oke. ini dia selalu keluar dan dia fokus banget di mid range dan di low end-nya. Jadi Oke. misalnya mau seri Poco boleh, mau seri Redmi boleh. Redmi yang baru ini yang seri Note 10 ini sangat Iya. menjanjikan. Layarnya sudah bagus, ya sudah pakai AMOLED, itu kan prosesornya juga kenceng. Nah, ini Redmi Note 10 ini juga saya rasa harapan lah untuk anak-anak muda bahkan untuk bermain Betul, game juga betul. oke banget gitu. Nah, kemudian dari seri Vivo tuh bisa seri Y atau kalau terjangkau tuh seri V lah. Vivo ini dari sisi model itu sulit dibedakan apakah dia handphone mid atau handphone flagship karena Oke. bikinannya bagus ya kan. Dan kemudian tipis, ringan gitu ya. Oke, Untuk para oke. wanita ini senang banget lah dengan seri Vivo ini karena layarnya bagus, kemudian ringan, tipis, kamera depannya juga bagus. Nah, ini menarik untuk mereka. Nah, untuk Oppo juga banyak pilihan nih seri-seri. Reno-nya ini lagi bagus. Reno-nya ini seri mid yang bagus lah kalau mau seri di bawahnya juga seri A, tapi kalau memang sanggup seri Reno. Nah, untuk orang-orang yang senang nih punya handphone yang nggak mau temennya punya, bisa Oke. beli si Reno 5 yang Avengers nih. Modelnya Oh, kalau special dilihat edition ya bagus itu ya? banget. Special edition nih yang Avengers itu bagus banget yang Marvel. Bikinannya menarik, kalau kata aku sih desainnya bagus banget. Dan kemudian jeroannya seperti untuk bikin video layar dan kameranya mumpuni lah ya untuk last mid range itu sudah Baik. sudah Yang sangat terakhir, bagus. dari mana ini yang terakhir? Nah, sebenarnya kita dulu punya seri Honor gitu ya, tapi sekarang sudah nggak ada nih untuk di Indonesia nih. Seri Oke. Honor itu bagian dari Huawei ya. Huawei sendiri sekarang sangat fokus ke flagship gitu ya. Nah, jadi dia nggak ada lagi seri-seri yang terjangkaunya
lebih sedikit lah pilihannya. Jadi mungkin sekarang orang akan pilih ke Realme. Realme ini saingannya dari Xiaomi nih. Jadi either kita pilih Redmi dan Poco atau ya ke Realme. Realme ini kira-kira ya seperti Xiaomi lah, harganya bersaing, juga speknya juga tinggi. Jadi Oke. banyak pilihan sekarang untuk anak-anak muda, bahkan Betul. pilihannya sangat-sangat Pertanyaan paling terakhir baik. nih, bagaimana sih cara memilih smartphone yang ideal untuk kita semua gitu ya? Ya, jadi setiap orang itu punya kepentingan yang beda. Ya. Banyak orang saling mempengaruhi, beli brand ini, beli brand ini, beli brand ini gitu kan. Tapi sebenarnya saya pribadi pilih brand itu karena satu hal, misalnya merasa terjamin bahwa brand ini memang bagus, harga jualnya juga nanti kalau dijual lagi misalnya bagus, kemudian dia punya servis atau ketika kita bermasalah itu mudah ya kalau Service sampai centernya gitu ya? kan senternya. Kemudian kalau bisa ada di semua kota lah kalau bisa, jadi gampang gitu ya, ada caranya gampang. Kemudian kita nih butuh seperti apa sih, karena setiap orang bisa beda-beda. Ada yang memang ketika sering keluar dan butuh banget baterai, pilih dulu baterai sebagai yang utama. Tetapi konten kreator itu pilih dulu kamera sebagai yang utama gitu loh. Nah, ini yang bisa berbeda. Jadi jangan disamakan. Jadi masing-masing boleh pilih. Dan kamera ini orang jangan terlalu bergantung misalnya dengan DxO Mark gitu kan. Ya, nilai yang skor-skor karena memang subjektif dan sulit. Tetapi apa yang kita lihat dan kita suka itu yang kita ambil karena subjektif. Sama juga seperti suara, kita suka dengar musik gitu ya. Ada yang suka musik bagus itu dengan bass yang besar, ada yang seimbang gitu kan. Masing-masing kan berbeda. Jadi nggak usah bilang bahwa oh saya harus ikutin si A karena pendapat dia profesional dan bagus. Belum tentu sih, tetapi sebenarnya yang kita pakai menyenangkan untuk kita. Yang paling pertama adalah kita pengen dan kita senang, gitu aja yang utama. Nah, pokoknya nanti, menyesuaikan kebutuhan ya. Ya, karena ini kita setiap hari lihat smartphone itu di Indonesia itu dibuka itu lebih dari 5 jam loh sehari setiap orang. Jadi kalau bisa ya yang bagus. Jadi boleh dipilih. Jadi ada yang suka nonton ya, kalau suka nonton dengan misalnya nonton Netflix, nonton Disney begitu. Boleh memilih misalnya layar yang AMOLED, sudah HDR10, dan kemudian speakernya double, gitu ya, suaranya bagus. Nah, jadi masing-masing menentukan dulu prioritas dia itu apa sih punya smartphone. Misalnya orang-orang yang bilang, wah prosesornya harus kencang, belum tentu sih gitu loh, karena nggak semua orang, misalnya kalau nggak main game yang berat-berat seperti Genshin Impact begitu, nggak butuh si prosesor kencang itu. Dia mungkin lebih pilih daya tahan, ya mungkin lebih ambil ke kamera yang bagus atau untuk layar yang lebih bagus. Nah, ini masing-masing semua ada trade off-nya, karena kecuali kita punya dana yang cukup besar. Cukup besar ini berarti kita bisa beli smartphone flagship dengan mudah gitu ya. Nah, biasanya flagship itu menawarkan semuanya gitu loh. Kameranya bagus, ya prosesornya kencang, layarnya bagus. Tapi kalau misalnya kita nggak punya seperti itu, ya kita pilih dari prioritas yang pertama kali kita mau pakai. Untuk apa kita mau pakai smartphone. Terima kasih banyak nih Mas Lucky, udah banyak banget mau sharing-sharing soal gadget khususnya smartphone. Yang tadi juga kita udah bahas LG, kemudian yang sebelum-sebelumnya juga soal Nokia dan BlackBerry ya. Tadi juga udah nyinggung soal 5 top 5 ya yang rekomendasi dari Mas Lucky ini. Terima kasih banyak Mas Lucky atas waktunya.
Sama-sama. Baik, terima kasih Mas. Sehat selalu. Oke, sampai ketemu lagi. Dah. Bye. Nah itu dia guys perbincangan gue bersama dengan Mas Lucky Sebastian seputar gadget khususnya smartphone nih. Nah gimana? Udah merasa terilhami belum mau nyari handphone apa nih? By the way LG kemarin bangkrut. Handphone kalian apa nih sekarang? Nah jangan lupa untuk like dan komen dan subscribe di channel ini. Dan jangan lupa untuk saksikan episode selanjutnya. Dadah!